Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang diambil dari Facebook, dari tulisannya akun yang bernama Reni Sukesti. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Jerat Pengikat Iblis. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum. Saat manusia mulai tergoyahkan akal pikirnya, menundukkan wajahnya pada sang pemilik kebencian, saat itulah dirinya menjadi budak yang dialibikan sebagai persekutuan. Manusia diberi akal untuk berpikir, diberi kekuatan pada jasmaninya untuk bekerja, sedang kekuatan rohaninya untuk berpegang teguh pada akidah. Namun siapa sangka, di balik kekuatan yang dimiliki, terselip rasa putus asa yang berkecamuk hingga gugurlah benteng ideologi. Kisah ini terjadi di suatu desa yang mana elektronik dari masa modern sudah mulai berkembang. Orang-orang yang mengandalkan dukun sebagai acuan dikala mereka membutuhkan pertolongan sudah tergantikan oleh orang-orang yang mengenakan seragam. Seperti halnya Pak Sumardi, tetangga nenek dari ayahku itu adalah seorang pedagang sembako. Beliau bisa dikatakan pedagang yang sukses. Istri yang selalu mendukungnya juga anak-anak berbakti yang beliau miliki. Namun naas menimpa keluarga Pak Sumardi. Toko kelontong yang ia miliki mengalami kebakaran dan hilang semua harta yang ia miliki karena disimpan semua di toko tersebut. Pak Sumardi juga Bu Sumardi mengalami kebangkrutan yang hebat. Waktu itu aku sedang berada di rumah nenek. Karena aku mendapat jatah liburan lebih lama dari pondok pesantren, juga aku ingin menikmati keasrian desa ini. Kulihat rumah Pak Sumardi setiap harinya didatangi oleh orang-orang yang ingin menagih hutang. Ya, barang sembako yang terbakar di toko itu banyak yang belum dibayarkan oleh Pak Sumardi kepada pemasok. Aku kasihan melihat Pak Sumardi yang baik hati itu bingung. Beliau kebingungan saat menjawab kapan hutangnya akan dilunasi. "Nanda, kamu sedang apa?" sapa nenek yang berhasil mengejutkanku. Enggak nek, Pak Sumardi kasihan ya nek," ucapku. "Begitulah Nduk, hidup gak ada yang tahu. Kadang di bawah, kadang juga bisa naik di atas," kata nenek menasihatiku. Aku pun dan nenek berbincang-bincang tentang kehidupan yang tidak bisa difahami, namun harus dijalani dengan hati yang ikhlas. Seminggu berlalu, orang-orang yang selalu datang ke rumah Pak Sumardi sepertinya sudah mulai jarang. Batinku mereka mungkin capek, atau mungkin hutangnya sudah dilunasi, atau mungkin, entahlah, sepertinya aku mulai kepo. Beberapa hari setelah itu, aku melihat Pak Sumardi mulai merintis lagi pekerjaannya. Beliau pergi pulang dari toko, sekarang menggunakan mobil. Entah mengapa aku mulai merasakan keanehan di keluarga itu. Dimulai dengan anak-anak Pak Sumardi yang dimasukkan ke pondok pesantren semuanya. Pak Sumardi mempunyai 4 orang anak. Anak pertama Sikri, kelas 1 SMA. Anak kedua Fikram, kelas 2 SMP. Anak ketiga Zilda, kelas 1 SMP. Dan yang terakhir Faza, yang baru kelas 5 SD. Semuanya tiba-tiba dimasukkan ke pondok pesantren. Bu Sumardi yang biasanya tidak mengenakan hijab, sekarang suka mengenakan itu. Ditambah keanehan di setiap malam, yang suka ada suara lolongan anjing di sekitar rumahnya. Kulihat Bu Sumardi setiap hari semakin kurusan, sedang Pak Sumardi biasa saja. Aku sempat mengatakan keanehan-keanehan itu, namun nenek menyuruhku agar aku diam
dan tidak membicarakannya kepada orang lain. Pagi ini aku kembali ke pondok pesantren karena masa liburanku telah usai. Masih teringat sesuatu yang Pak Sumardi berikan padaku sebelum aku berangkat. Malam itu Pak Sumardi memberikanku bungkusan dari kain selendang batik. Aku tidak berpikir untuk membukanya waktu itu. Dan baru teringat saat aku sudah berada di kamar pesantren. Kubuka bungkusan yang menurutku begitu aneh. Biasanya jika seseorang memberiku bingkisan, suka ditaruh ke dalam kantong kresek. Tapi bingkisan yang Pak Sumardi berikan ini beda dan tercium harum semerbak dari dalam. Sebuah kerudung putih beserta tasbih, itulah isi bungkusan itu. Namun entah mengapa aku tidak begitu suka dengan kedua benda tersebut. Sedang di sini aku begitu memerlukan benda itu. Akhirnya aku menyimpan kedua benda itu di laci keamanan kamar dan malah membeli benda yang sama di market pondok. Setengah tahun berlalu, pondok memasuki liburan akhir usana untuk persiapan di bulan Ramadan. Aku segera memilih pulang kembali ke rumah nenek dibandingkan ke rumah orang tua. Seminggu sebelum memasuki bulan puasa, aku sudah pulang. Namun keadaan di desa ini begitu mencekam. Sehari berada di rumah nenek, aku merasa sangat berbeda. Tidak seperti dalam angan-anganku. Aku juga begitu kaget saat mendengar penuturan nenek tentang keluarga Pak Sumardi. Faza, anak Pak Sumardi yang dititipkan ke dalam salah satu pesantren, meninggal dengan tidak wajar. Menurut yang nenek dengar dari keluarga Pak Sumardi, Faza jatuh dari lantai 3 saat ia baru bangun dari tidurnya. Kamar Faza yang berada di lantai bawah sudah ramai dengan anak kamar, sehingga Faza naik ke atas untuk beristirahat. Naas tidak dapat terelakkan. Faza yang waktu itu belum sepenuhnya sadar dari tidurnya berjalan terhuyun-huyun dan menabrak besi pembatas sehingga terjatuh. Subuh yang kala itu sepi langsung ramai oleh peristiwa yang menimpa Faza. Malang tidak bisa dihindari. Faza seketika meninggal di tempat. Sesuatu yang membuatku bingung. Faza tidak ditemukan suatu luka apapun di tubuhnya setelah dibawa ke rumah sakit. Nenek yang kala itu menemani Ibu Sumardi saat pemakaman Faza berlangsung, merasakan keanehan saat berada di pemakaman. Angin yang tiba-tiba kencang, lalu disusul hujan disertai petir yang menggelegar, membuat kengerian di dalam hati siapa saja yang mengikuti acara pemakaman itu. Peristiwa itu terjadi sebulan setelah aku kembali ke pondok. Lalu setelah 2 bulan berlalu, Fikram tiba-tiba sakit dan harus dibawa ke rumah sakit karena pondok tidak dapat menanganinya. Fikram mengalami gatal-gatal di seluruh tubuhnya hingga ia tidak dapat berjalan. Tubuhnya penuh nanah di setiap luka. Bahkan yang lebih mengerikan, tubuhnya kurus kering. Aku yang baru mengetahui peristiwa ini meminta izin kepada nenek untuk menengok Fikram, sekaligus mengucapkan bela sungkawa. Nenek menyetujuinya dengan syarat aku tidak boleh memakan apapun dari rumah Pak Sumardi, dan jika diberikan sesuatu boleh menerimanya asal tidak digunakan. Aku sempat bingung dengan syarat yang diajukan nenek, tetapi aku tidak berani menentangnya. Aku berpamitan pada nenek dan melangkahkan kakiku menuju ke kediaman yang berada di dekat rumah nenekku ini. Assalamualaikum, salamku sambil mengetuk pintu. Hening, tidak ada sautan suara dari dalam. Netraku menangkap sesuatu yang aneh di dalam taman yang berada di depan rumah ini. Bunga kantil yang tertanam di dalam botol air, terdapat kelereng di dalamnya. Kuambil botol yang tidak seberapa besar itu, mengamati benda aneh di sela-sela kelereng. Cetar! Kudengar dari luar suara benda terjatuh. Tanpa kuhiraukan aku berada di mana. Langsung saja kulangkahkan memasuki rumah di hadapanku ini. Kulihat Fikram tengah dalam posisi tiduran di lantai. Sedang pecahan piring berserakan di mana-mana. Astagfirullahaladzim, Fikram, ya Allah, teriakku. Kurangkul tangan anak malang ini dan segera kubaringkan di kasur tempat tidurnya. Sungguh memprihatinkan anak lelaki yang usianya sejajar dengan adikku ini. Sebelum aku masuk pondok,
Dia sering bermain di tempat nenek dan memintaku untuk menghafalkan juz amma. Selain itu, Vikram yang dulu bertubuh gempal juga sering menjahiliku. Sekarang, Vikram yang berada di depanku sangat berbeda. Tubuh yang kurus kering, ditambah dengan penyakit gatal yang bersarang di tubuhnya, membuatku merasa iba. "Kan Anda udah pulang?" tanya Vikram memudarkan lamunanku. Iya Vik, kamu bisa sampai jatuh kenapa?" tanyaku balik. "Aku lapar kak, tapi ibu nggak ada di rumah," jawabnya. "Ya udah kalau kamu lapar, Kak Nanda ambilin nasinya dulu ya," kataku. Kulangkahkan kakiku menuju ruang makan keluarga ini. Kuambil piring dan kusendokkan nasi dengan lauk yang berada di meja besar ini. Mataku tiba-tiba membelalak dengan sempurna saat melihat satu piring besar penuh dengan makanan yang bentuknya mirip seperti sesajen. Namun aku tidak boleh suuzon dan lekas beralih dari tempat ini. Kusuapi Vikram yang terbaring lemah itu, mendengarnya bercerita tentang penyakit yang dia anggap aneh. Dia bercerita tentang penyakit yang tengah ia rasakan. Waktu itu Vikram dibesuk oleh ayahnya Pak Sumardi. Dia yang waktu itu baru 1 bulan di pondok, tidak dapat pulang ke rumah saat Faza, adiknya, meninggal dunia. Karena belum mencapai 41 hari di pondok, maka dari itu Vikram dibesuk oleh ayahnya setelah 7 hari meninggalnya Faza. Waktu itu ayahnya selain membawakan makanan kesukaan dia, Pak Sumardi juga membawakan sebuah bungkusan dari kain selendang coklat. Vikram bercerita, ayahnya waktu itu memberikan sebuah tasbih kepadanya. Setelah sesampainya di kamar, ia membukanya. Vikram sangat senang karena benda itulah yang saat itu dibutuhkannya. Vikram juga merasa bingung. Kenapa ayahnya memberikan benda itu setelah beberapa saat yang lalu tasbih kepunyaannya tiba-tiba saja menghilang. Malamnya, saat akan mengaji, Vikram mengalungkan tasbih itu ke lehernya. Dan itu membuat teman-temannya merasa aneh dengan perilakunya. Vikram seperti terhipnotis agar tidak bisa jauh dari tasbih itu. 3 hari berlalu, Vikram mengalami demam hebat. Disusul mulai tumbuh benjolan gatal disertai nanah di dalamnya. Rasa panas di badannya membuat ia ingin terus menggaruk-garuk bagian yang gatal. Seminggu berlalu dan gatal itu semakin parah hingga Vikram harus dirawat di rumah sakit. Berbagai macam obat hingga dokter yang terus berganti memeriksanya tidak dapat menanganinya. Karena putus asa, maka Pak Sumardi membawa Vikram pulang ke rumah dan merawatnya sendiri. Tidak terasa mata ini mengalirkan tetesan bening, begitu memilukan nasib anak yang tengah aku suapi. Aku pun meminta izin pada Vikram untuk melihat tasbih yang diberikan oleh ayahnya. Vikram pun mengambil tasbih yang berada di bawah bantalnya dan memberikannya padaku. Ada Kak Nanda," suara seseorang perempuan mengagetkanku. Maaf Bu Sumardi, saya masuk tanpa izin dulu tadi," jawabku saat menengok ke arah suara tadi. Ternyata perempuan yang mengagetkanku adalah Bu Sumardi, pemilik rumah ini. Namun tunggu, di mana tasbih yang Vikram berikan padaku? Tasbih yang semula ada di genggamanku kini telah beralih di tangan Bu Sumardi yang hendak dimasukkan dalam saku gamisnya. Iya Bu, maaf saya tadi masuk ke rumah ini tanpa izin dulu dari ibu," kataku asal-asalan. "Kak Nanda tadi bantuin aku Bu, saat tadi aku terjatuh," ucap Vikram. "Gak apa-apa kok Dek Nanda, justru ibu yang harus berterima kasih, kamu sudah menolong anak ibu," jawab Bu Sumardi. Bu Sumardi lalu meninggalkan aku dengan Vikram. Sepertinya beliau hendak pergi ke dapur. Terlihat dari belanjaan dapur yang beliau bawa menggunakan kantong kreseknya. "Kak Nan," Vikram memanggilku dengan berbisik. "Iya Vik, ada apa?" tanyaku berbisik pula. "Nanti kalau ibu buatin Kak Nan minuman, Kak Nan jangan minum ya, jangan makan apapun di sini," ucapnya membuatku merasa kebingungan. "Kenapa emangnya Vik?" tanyaku penasaran. "Besok Kak Nan kesini lagi, nanti aku kasih tahu alasannya," jawab Vikram. Tak, omonganku berhenti saat Bu Sumardi datang. "Kalian lagi ngobrol apa sih? Kok bisik-bisik gitu?" tanya Bu Sumardi.
Fikram masih lapar, Bu, kataku berbohong. Bu Sumardi sepertinya percaya dengan kata-kataku. Beliau lalu ke dapur dan menyiapkan makanan lagi untuk Fikram. Sedang Fikram kembali mengingatkan aku agar tidak memakan apapun di rumah ini. Assalamualaikum, Bapak pulang. Terdengar salam yang kurasa itu Pak Sumardi. Waalaikumsalam, jawabku berbarengan dengan Fikram. Loh, ada Dek Nan. Sudah lama, Dek? Tanya Pak Sumardi. Sekitar 1 jaman, Pak, jawabku. Pak Sumardi lalu melirik gelas berisikan teh yang Bu Sumardi sajikan padaku. Beliau juga menyuruhku untuk meminumnya. Namun kutolak halus dengan dalih aku sedang puasa. Aku teringat akan ucapan nenek tentang laranganku untuk memakan apapun di rumah ini, yang dikuatkan lagi oleh perkataan Fikram sendiri. Setelah lama berbincang, aku pun pamit pulang. Kulihat ekspresi dari kedua orang tua itu tampak sangat dipaksakan untuk ramah padaku, seperti ada sesuatu yang disembunyikan oleh keduanya. Malam ini kurasakan suasana yang agak mencekam dari sebelumnya di rumah nenek ini. Sedari aku menjalankan sholat maghrib tadi sampai aku deres Quran dan menjalankan sholat isya, aku merasakan seperti akan ada yang terjadi di desa ini. Suara sirene mobil ambulan mengagetkanku. Segera ku copot mukenaku dan keluar dari kamar. Tidak kudapati nenek di rumah ini. Aku pun keluar rumah mencari nenek, sekaligus penasaran dengan adanya mobil ambulan. Mataku membelalak sempurna saat kulihat tubuh kurus kering tidak berdaya itu dimasukkan dalam mobil ambulan. Nenek yang kucari ternyata sudah berada di sela-sela warga yang penasaran juga. Kuhampiri nenek lalu mencari tahu ada apa gerangan. Namun nenek hanya meneteskan air mata. Setelah mobil ambulan itu pergi, warga kembali melanjutkan aktivitasnya dan pulang ke rumah masing-masing. Begitupun denganku dan nenek. Tidak ada sepatah kata yang keluar dari mulut nenek. Kita sama-sama shock dengan kejadian barusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kudengar suara Pak RW pukul 10 malam dari toa masjid setempat. Innalillahi. Kusibakan selimutku mendengar kata-kata itu, lalu pergi keluar dari kamar. Setelah berada di ruang tamu, kulihat nenek telah mengganti pakaian tidurnya dengan gamis. Telah berpulang ke sisi rahmatullah, Ananda Fikram Saputra bin Sumardi Saputra, pukul 9:15 di rumah sakit. Semoga amalnya diterima Sang Kuasa dan dilapangkan kuburnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutan pemberitahuan dari Pak RW. Aku dan nenek hanya meneteskan air mata, tidak percaya dengan kejadian yang terjadi saat ini. Baru siang tadi aku bermain ke rumahnya dan ngobrol sejenak. Malam ini Fikran pergi dan tidak akan kembali lagi. Aku masih mengingat dengan baik Fikram ingin menceritakan sesuatu padaku, dan ternyata astagfirullahaladzim. Segera aku ganti piyamaku dengan gamis. Lalu aku bersama nenek pergi ke rumah Bu Sumardi untuk mengucapkan bela sungkawa, sekaligus membantu persiapan acara pengkuburan. Saat tiba di rumah Bu Sumardi, lagi-lagi pandanganku tertuju pada bunga dalam botol yang tadi siang aku pegang. Assalamualaikum. Segera aku tepis rasa penasaranku dengan salam dan masuk ke rumah ini. Waalaikumsalam, jawab ibu-ibu serempak yang sudah ada di tempat itu. Kulihat Bu Sumardi bersandar di ranjang almarhum Fikran, sedang jasad putranya berada di sampingnya dengan ditutupi kain tipis. Sungguh aku merasa sangat iba melihat pemandangan ini. Namun entah mengapa, perasaan yang ganjil selalu saja muncul tiap kali berada di keluarga ini. Beberapa lelaki desa ini masuk ke kamar almarhum Fikram. Lalu dengan perlahan mereka mengangkat jenazah Fikran untuk dimandikan, yang sebelumnya telah mendapat mandat dari Pak Sumardi. Kebetulan sekali tadi sore Kak Fajar, kakak kelasku di pondok, berkunjung ke rumah nenekku. Dia sedang tur ziarah di makam beberapa wali luwah dan melewati desa nenekku. Kak Fajar pun ikut merumat jenazah Fikran
karena malam ini dia masih di desa ini dan menumpang istirahat di masjid setempat. Kulihat Kak Fajar tampak akrab dengan warga sini. Dia pun sepertinya juga tidak risih karena memandikan jenazah Fikran yang penuh dengan luka gatal itu. Aku begitu bangga dengannya yang sangat ringan tangan itu dalam melakukan kebaikan. Proses perumatan jenazah sudah selesai, tinggal menyolatinya saja. Sedang proses penggalian lubang makam pun hampir rampung, dan warga semua sudah siap dengan segala tata cara pengkuburan. Warga laki-laki pun masuk ke dalam rumah untuk menyolati jenazah, setelah sebelumnya telah berwudu terlebih dahulu. Kami para wanita juga sudah selesai memasak berbagai macam hidangan untuk selamatan. Sedang ibu-ibu yang bertugas merangkai bunga juga sudah selesai. Aku dan nenek menemani Bu Sumardi di dalam kamar ini. Bu Sumardi sengaja menyuruhku agar berada bersamanya dan tidak berkumpul bersama ibu-ibu yang lain. Biasanya dalam hal seperti ini, aku dipercaya tuan rumah untuk merumat jenazah. Namun karena jenazahnya laki-laki, maka yang wajib memandikannya laki-laki pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar suara Pak Kaum dari luar. Aku pun lantas memapah Bu Sumardi keluar dari kamar karena sebentar lagi jenazah Fikram akan dibawa ke makam dan dikuburkan. Suasana tampak mencekam saat Pak Kaum memulai acara pengantaran jenazah. Langit malam yang hitam tampak semakin menakutkan saat lolongan anjing liar disusul gelegarnya petir yang datang tiba-tiba. Warga bergantian melafalkan istighfar, menautkan alis mereka diiringi takut yang menghujam. Angin malam pun seakan ikut menambah dinginnya tubuh ini. Beberapa warga pun mulai berbisik yang bukan-bukan. Sedang dari beberapa arah terdengar tangisan bayi-bayi yang begitu menyayat hati. Beberapa warga pun tampak saling bergandeng tangan karena takut. Sedang dari kejauhan, aku melihat Kak Fajar seperti sedang risau. Kak Fajar sepertinya mengetahui suatu hal, namun dia lebih memilih tidak menceritakan kepada warga. Gerak-geriknya yang mencurigakan membuatku ingin bertanya langsung. Apakah ini ada sangkut pautnya mengenai kegelisahan yang aku rasakan juga? Suara mobil terdengar dari kejauhan. Kami semua yang berada di situ saling beradu pandang saat beberapa orang keluar dari kendaraan itu. Sikri dan Silda, saudara dari Fikram, pulang dari pondok dengan beberapa orang yang aku kira itu pengurus pondok mereka. Saudara kandung dari almarhum Fikram itu langsung menangis dan memeluk keranda jenazah yang telah tertata rapi. Baru beberapa bulan yang lalu, adik mereka yang paling kecil meninggalkannya. Sekarang, saudara mereka juga pergi untuk selama-lamanya. Pelayat juga warga semua ikut menangis, menyaksikan pemandangan yang begitu menyayat hati. Begitupun dengan Bu Sumardi, larut dalam pelukanku. Tidak bisa melihat putranya kembali. Dar! Bunyi petir yang menggelegar mengagetkan kami semua. Lolongan anjing pun bersautan dari segala arah. Suasana yang penuh dengan kesedihan kembali mencekam, seakan mengisyaratkan terjadinya suatu peristiwa. Pak Kaum lalu melanjutkan acaranya. Sedang kedua saudara almarhum Fikram sudah mulai mengikhlaskan kepergian saudaranya. Pukul 11 malam kita telah sampai di pemakaman desa. Aku sebenarnya bingung, kenapa almarhum tidak dimakamkan besok pagi saja? Walaupun makam tidak jauh, tetapi ini sudah larut malam dan melihat ke langit sepertinya akan turun hujan. Kulihat Kak Fajar turun ke lubang makam dan ikut mengubur jenazah. Namun aku masih curiga dengan sikapnya yang seolah merahasiakan sesuatu. Pokoknya nanti kalau sudah selesai, aku harus tahu apa itu. Saat Pak Kaum selesai membacakan doa, petir kembali menggelegar dengan perkasanya, disusul angin yang begitu kencang serta lolongan anjing yang semakin menjadi. Kami pun lekas-lekas pergi dari makam ini karena takut yang menyergap. Aku dan nenek lebih memilih untuk pulang ke rumah dan tidak menemani Bu Sumardi. Sedang Kak Fajar, aku suruh menginap di rumahku setelah sebelumnya aku meminta izin Pak RT. Dengan alasan kami berdua di rumah dan takut.
Pukul 1 dini hari kulihat Kak Fajar sudah selesai berbersih dan sedang menikmati kopi yang aku buatkan. "Hai Kak," sapaku. Dek, kok belum tidur?" Dia balik bertanya. "Belum Kak, aku masih memikirkan sesuatu. Aku boleh bertanya nggak?" ujarku. "Boleh, kenapa memang?" Aku pun lantas memberitahu tentang kegelisahan yang aku rasakan tentang kematian almarhum Vikram. Aku memberitahukan tentang sesuatu, bahwasanya almarhum Vikram ingin mengatakan padaku suatu rahasia hari ini. Kak Fajar diam sejenak, lalu menautkan alisnya. "Dek, kamu ngerasa aneh nggak dengan keluarga Pak Sumardi?" tanya Kak Fajar. "Memangnya kenapa Kak? Apa ada yang kakak sembunyikan dari aku tentang kematian Vikram?" tanyaku penuh selidik. "Ya Dek, kamu benar banget. Almarhum meninggal dengan tidak wajar," jelas Kak Fajar. Aku semakin melongo dengan ucapan Kak Fajar, karena Kak Fajar ikut dari memandikan hingga menguburkan jenazah dan mengetahui secara rinci bagaimana kondisi tubuh jenazah Vikram. Aku semakin tidak bisa membendung air mata yang terus ingin keluar ini, mengingat tubuh kurus almarhum Vikram saat kemarin aku papa. Suara deheman nenek mengagetkan kami. Aku dan Kak Fajar langsung salah tingkah mengetahui ternyata nenek mendengarkan pembicaraan kami. "Kalian mau jadi detektif apa? Sok-sokan mau membongkar kasus," kata nenek seraya tersenyum penuh arti. Kami berdua lalu tertawa dengan perkataan nenek yang sedikit meledek kami. Aku pun lantas berbicara pada nenek mengenai kejadian kemarin, di mana waktu itu almarhum Vikram hendak memperlihatkanku tasbih, yang mana tasbih itu langsung diambil oleh Bu Sumardi. Nenek diam sejenak, lalu memilin-milin kepalanya yang sudah beruban. "Tasbih seperti apa, Duk?" tanya nenek. Tasbih yang sekilas mirip punya aku, Nek, yang Pak Sumardi berikan dulu waktu aku berangkat ke pondok, Nek," jawabku. "Astagfirullahaladzim," seru nenek. "Kenapa, Nek?" Aku dan Kak Fajar berbarengan kaget. "Di mana tasbih itu? Kamu belum menggunakannya kan?" tanya nenek. "Belum kok, Nek. Kerudung yang diberikan juga belum ada pakai kok," jawabku kebingungan. Nenek seperti mengetahui sesuatu, terlihat dari cara beliau yang kaget sewaktu aku membahas tasbih. Kurasakan kegelisahan yang beliau rasakan, di mana rasa takut tiba-tiba terlihat pada beliau. Nenek pun masuk ke kamar. Setelah sebelumnya aku memberitahu bahwa 2 benda yang Pak Sumardi berikan belum aku pakai dan masih tersimpan rapi di rak lemari pondok. Nenek juga berpesan agar besok aku diantar oleh Kak Fajar mengambil kedua benda itu secepatnya dari pondok. Dalam kebingungan, aku melihat Kak Fajar seperti mengetahui sesuatu. Keesokan paginya aku diantar Kak Fajar menuju pondok pesantren di mana aku menimba ilmu. Aku meminta izin sebelumnya pada Bu Sumardi karena tidak ikut membantu di rumah beliau. Saat aku naik ke sepeda yang Kak Fajar kendarai, kulihat dari kejauhan Pak Sumardi menatapku dengan tatapan aneh, tatapan yang seolah mengintimidasi. Kak Fajar melajukan sepedanya dan aku memikirkan tentang tatapan yang Pak Sumardi berikan padaku. Aku diam dan tidak memberitahukannya pada Kak Fajar. Aku takut mengganggu konsentrasinya. 2 jam berlalu, aku dan Kak Fajar diam membisu, padahal kami tengah berdua saat ini. Mungkin Kak Fajar canggung untuk berbicara padaku, karena tidak ada yang menengahi kami. Tapi kan semalam juga kita berbicara berdua sebelum datangnya nenek. Setengah jam berlalu dan kini aku sudah tiba di pondok tempatku mengaji. Aku lalu masuk ke kamarku. Setelah sebelumnya aku meminta izin pada penjaga di pos keamanan pondok. Aku meninggalkan Kak Fajar karena tidak boleh membawa santri putra masuk ke pondokku. Ku ketuk pintu kamar dan setelah dibuka, ternyata banyak temanku yang tidak pulang. Mereka lebih memilih liburan di sini karena ingin berkhidmat kepada Bu Nyai, sekalian bantu-bantu menjaga dan membersihkan area pondok. Jadi kalau santri lain yang pulang datang kembali ke pondok, pondok tentunya sudah bersih dan keamanannya terjaga oleh mereka yang tidak pulang. "Assalamualaikum," aku mengucap salam. "Waalaikumsalam," jawab mereka serentak. "Mbak Nan?"
teriak adik kelas yang sudah kuanggap saudaraku. Aku pun lantas bersalaman dan berpelukan dengan mereka, serta duduk-duduk santai di kamar ini. Kamar yang menjadi saksi perjuanganku menimba ilmu di pondok dengan penuh perjuangan. Aku pun lalu izin kepada pengurus kamar setelah cukup berbincang-bincang, yang mana pengurus itu diberi hak untuk memegang kunci keamanan. Kuputar gagang rak yang sudah tidak terkunci itu, lalu kubuka. Kuambil bungkusan kain jarik itu, lalu memasukkannya dalam kantong kresek. "Mbak Nanda, bisa duduk sebentar gak?" Aku tersentak oleh sapaan Dek Fitri. Iya boleh, kenapa?" jawabku sembari duduk di tengah-tengah mereka. "Mbak Nan ingat gak tentang yang dulu itu, yang tiba-tiba keluar asap putih dari rak keamanan itu, yang asalnya dari bungkusan punya Mbak Nanda?" tanya Dek Santi sambil menunjukkan bola matanya ke bungkusan yang aku pegang. "Iya Dek, aku ingat. Kenapa?" tanyaku. "Kemarin itu terjadi lagi Mbak," jawab keenam temanku kompak. Aku lalu mengingat kejadian waktu itu. Saat itu aku dan teman seangkatanku baru saja selesai ngaji dan keluar dari kelas. Aku pun langsung pergi ke kamarku dan bersiap-siap untuk pergi ke dapur umum karena perutku sudah meronta-ronta. Selain itu juga karena waktu makan soreku sudah lewat. Setibanya aku sampai di kamarku, anak-anak dalam kamar yang berjumlah 29 itu sedang berkumpul dalam kamar. Mereka takut karena melihat asap putih keluar dari rak keamanan. Selain itu juga tercium wangi semerbak di dalamnya. Aku yang merasa penasaran dengan itu lalu meminta kunci pada keamanan yang memegangnya. Aku lantas membuka rak itu, lalu segera mencari tahu apa yang terjadi. Ternyata asap itu berasal dari bungkusan punyaku yang diberikan oleh Pak Sumardi sebelum aku berangkat lagi ke pondok. Aku terkejut bukan main. Aku lalu mengambil air dan membacakan sebuah amalan dari ijazah yang aku punya. Aku lalu memercikan pada bungkusan itu. Seketika aroma wangi tidak tercium lagi, dan asap putih itu juga menghilang. Aku lalu memberitahu, atau yang lebih tepatnya mengancam secara halus pada anak kamar agar tidak memberitahukannya pada anak selain kamar ini. Mereka lalu paham karena bisa dibilang aku dihormati dan dianggap sesepuh atau senior mereka. Aku mengingat kembali dan mencocokkannya dengan kejadian meninggalnya almarhum Faza. Ternyata harinya pun sama, antara meninggalnya almarhum Faza dengan keluarnya asap putih dari bungkusan itu. Aku pun lalu bertanya kapan asap ini kemarin keluar, dan mereka mengatakan jika asap itu keluar kemarin malam sekitar jam 9 lebih. Astagfirullahaladzim, refleks aku beristighfar. "Ada apa Mbak?" tanya Mbak Arum. Aku pun lantas berbicara pada mereka agar merahasiakan tentang kejadian kemarin yang mereka alami. Semua mau mengikuti apa yang aku perintahkan. Lalu aku berpamitan pada mereka untuk pulang. Setelah sebelumnya aku memberikan sedikit cemilan untuk mereka. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.